Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Irwan Setiabudi. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang teori pemrosesan informasi. Nah, teori pemrosesan informasi. Teori pemrosesan informasi ini salah satu tokoh penyetusnya yaitu Robert Max Gardner atau sering dipanggil Gardner. Gardner adalah seorang ilmuwan psikologi yang lahir pada tahun 1916 di North Andover, MA, dan meninggal pada tahun 2002. Nah, pada tahun 1937 Gardner memperoleh gelar AB dari Yale. Dan pada tahun 1940 beliau mendapatkan gelar PhD. Pada bidang psikologi dari Brown University, gelar Prof diperoleh ketika mengajar di Connecticut College for Women dari tahun 1940 sampai 1949. Nah, demikian juga ketika Penn State University dari tahun 1945 sampai 1946, dan terakhir diperolehnya dari Florida State University. Nah, Gardner ini merupakan pelopor dalam instruksi pembelajaran yang dipraktekkan dalam training pilot Angkatan Udara Amerika. Munculnya teori pemrosesan informasi ini berawal dari modifikasi teori matematika yang telah disusun oleh para peneliti dengan tujuan untuk menilai dan meningkatkan pengiriman pesan. Karena itu, teori pemrosesan informasi ini memberikan perspektif baru pada pengelolaan pembelajaran yang akan menghasilkan belajar yang efektif. Dan dalam perkembangan selanjutnya dalam teori ini akan ditemukan persepsi, pengkodian, dan penyimpanan di dalam memori jangka panjang. Nah, sehingga pada akhirnya teori ini akan berpengaruh terhadap siswa dalam hal pemecahan masalah. Baik, selanjutnya yaitu teori pemrosesan informasi, di mana teori pemrosesan informasi ini yang dikemukakan oleh Gardner, bahwasanya Gardner berpendapat bahwa teori pembelajaran pemrosesan informasi ini adalah bagian dari teori belajar sibernetik. Secara sederhana, pengertian belajar menurut teori belajar sibernetik ini adalah pengelolaan informasi. Nah, dalam teori ini seperti psikologi kognitif mengkaji proses belajar penting dari hasil belajar, namun yang lebih penting dari kajian proses belajar itu sendiri adalah sistem informasi, di mana sistem informasi ini yang pada akhirnya akan menentukan proses belajar. Nah, Gardner berpendapat bahwa belajar merupakan pemrosesan informasi, di mana belajar ini yaitu memproses pemrosesan informasi, mengelola informasi, menyimpan informasi, serta mengingat kembali informasi. Nah, dari proses memperoleh informasi tersebut yaitu melalui interaksi, di mana dari interaksi tersebut ada kondisi eksternal serta kondisi internal, di mana dari keduanya tersebut bertujuan hasil belajar. Nah, dilihat dari secara internal maupun eksternal, Gardner memberikan pemahaman terkait terjadinya proses belajar. Berikut ini model proses belajar dalam pengembangan Gardner dalam teori pemrosesan informasi. Yang pertama yaitu stimulus, di mana stimulus atau rangsangan yang diberikan diterima melalui panca indera yang kemudian diarahkan ke pusat saraf dan diproses sebagai informasi. Nah, yang kedua yaitu pemilihan informasi. Nah, di mana pemilihan informasi ini dilakukan secara selektif. Ada yang dibuang sebagian serta ada juga yang disimpan. Dan yang ketiga yaitu memori-memori ini tercantum dengan memori yang telah ada sebelumnya.
Artinya memori yang baru akan tercantum sehingga tercampur dengan memori yang telah ada pada sebelumnya dan dapat diungkapkan kembali setelah dilakukan pengolahan informasi. Nah, sebuah proses bersifat internal ini menurut Gagna diartikan seperti halnya kondisi eksternal, yakni kondisi setiap individu yang dibutuhkan dalam tercapainya pemperolehan hasil belajar dan proses kognitif dalam diri masing-masing. Sedangkan kondisi eksternal ini yaitu sebuah stimulus yang diperoleh berdasarkan lingkungan yang memberikan pengaruh pada seseorang dalam kegiatan pembelajaran. Dalam buku Robert M. Gagna disebutkan bahwa ada 8 fase dalam satu tindakan belajar, di mana fase-fase itu merupakan kejadian-kejadian eksternal yang dapat distrukturkan oleh siswa atau guru. Nah, setiap fase ini dipasangkan dengan suatu proses yang terjadi dalam pikiran siswa. Kejadian belajar itu akan diuraikan di bawah ini, yaitu fase motivasi. Nah, yang pertama ini memang fase motivasi, di mana siswa yang belajar harus diberi motivasi untuk memanggil informasi yang telah dipelajari sebelumnya. Yang kedua yaitu fase pengenalan. Nah, di mana siswa harus memberikan perhatian pada bagian-bagian yang esensial dari suatu kejadian instruksional jika belajar akan terjadi. Yang ketiga yaitu fase perolehan, di mana fase perolehan ini apabila siswa memperhatikan informasi yang relevan, maka ia telah siap untuk menerima pelajaran. Yang keempat yaitu fase retensi, di mana fase retensi ini merupakan informasi baru yang diperoleh harus dipindahkan dari memori jangka pendek ke memori jangka panjang. Hal ini dapat terjadi melalui pengulangan kembali, artinya pengulangan kembali seperti itu. Yang kelima yaitu fase pemanggilan. Nah, di mana fase pemanggilan ini dapat ditolong dengan memperhatikan kaitan-kaitan antara konsep, khususnya antara pengetahuan baru dengan pengetahuan sebelumnya. Nah, yang keenam yaitu fase generalisasi. Biasanya ini teman-teman, informasi itu kurang nilainya jika tidak dapat diterapkan di luar konteks di mana informasi itu dipelajari. Yang ketujuh yaitu fase penampilan. Nah, di mana fase penampilan ini tingkah laku yang dapat diamati belajar terjadi apabila stimulus mempengaruhi individu sedemikian rupa hingga performanya berubah dari situasi sebelum belajar kepada situasi sesudah belajar. Nah, sedangkan yang ke-8 ini fase umpan balik atau feedback, di mana para siswa itu harus memperoleh umpan balik tentang penampilan mereka yang menunjukkan apakah mereka telah atau belum mengerti tentang apa yang diajarkan. Di mana feedback ini menunjukkan apakah siswa itu mengerti atau tidak, seperti itu. Baik, selanjutnya yaitu model pembelajaran pemrosesan informasi. Nah, pada hakikatnya model pembelajaran dengan pemrosesan informasi ini diserahkan pada teori belajar kognitif. Nah, di mana model pembelajaran tersebut berorientasi pada kemampuan siswa memproses informasi dan sistem yang dapat memperbaiki kemampuan belajar siswa. Nah, proses informasi ini dalam ingatan dimulai dari proses penyandilan informasi atau encoding, serta diikuti dengan penyimpanan informasi yaitu struct, dan diakhiri dengan pengungkapan kembali informasi-informasi yang telah disimpan dalam ingatan atau retrieval. Nah, teori pemrosesan informasi ini mendeskripsikan tindakan belajar merupakan proses internal yang mencakup beberapa tahapan. Yang pertama yaitu encoding. Nah, encoding ini adalah proses memasukkan informasi ke dalam memori. Sistem syaraf menggunakan kode internal yang mempresentasikan stimulus eksternal. Jadi
proses memasukkan informasi ke dalam memori itu memang harus menggunakan kode internal yang mempresentasikan atau menggunakan stimulus seperti itu. Yang kedua yaitu struct, di mana struct ini adalah informasi yang diambilkan dari memori jangka pendek kemudian diteruskan untuk diproses dan digabungkan ke dalam memori jangka panjang. Sedangkan retrieval adalah hasil akhir dari proses memori, yaitu mengacu pada pemanfaatan informasi yang disimpan agar dapat diambil kembali. Informasi yang disimpan tidak hanya tersedia tetapi juga dapat diperoleh, karena meskipun secara teoritis informasi yang disimpan tersedia tetapi tidak selalu mudah untuk menggunakan dan menempatkannya. Nah, teori ini dikemukakan oleh Gagne yang didasarkan atas hasil riset tentang faktor-faktor yang kompleks pada proses belajar manusia. Nah, analisanya ini teman-teman dimulai dari identifikasi konsep hierarki belajar, di mana yaitu teori pemrosesan informasi ini pada umumnya berpijak pada 3 asumsi. Yang pertama yaitu antara stimulus dan respon berpijak pada asumsi yaitu pemrosesan informasi ketika pada masing-masing tahapan dibutuhkan sejumlah waktu tertentu. Yang kedua yaitu stimulus yang diproses melalui tahapan-tahapan tadi akan mengalami perubahan bentuk ataupun isinya. Sedangkan yang terakhir itu salah satu tahapan mempunyai kapasitas terbatas. Jadi tahapan-tahapan tertentu memang mempunyai kapasitas yang terbatas. Nah, dari ketiga asumsi tersebut teman-teman bahwasanya dikembangkan teori tentang komponen, yaitu komponen struktur dan pengatur alur pemrosesan informasi atau proses kontrol. Nah, di mana komponen-komponen pemrosesan informasi ini dipilih berdasarkan perbedaan fungsi atau kapasitas bentuk informasi serta proses terjadinya lupa, yaitu ketiga komponen tersebut, yaitu yang pertama sensori reseptor, di mana sensori reseptor ini adalah sel tempat pertama kali informasi diterima dari luar. Nah, di dalam sensori reseptor ini informasi ditangkap dalam bentuk aslinya. Informasi hanya bertahan dalam waktu yang sangat singkat dan mudah terganggu atau berganti. Nah, sedangkan yang kedua yaitu working memory. Working memory ini diasumsikan mampu menangkap informasi yang mendapat perhatian individu atau perhatian dipengaruhi oleh resepsi. Karakteristik working memory ini adalah memiliki kapasitas terbatas, di mana informasi hanya mampu bertahan selama 15 detik jika tidak diadakan pengulangan. Dan informasi dapat disandi dalam bentuk yang berbeda dari stimulus aslinya. Artinya teman-teman, agar informasi dapat bertahan dalam working memory, upayakan jumlah informasi tidak melebihi kapasitas di samping melakukan pengulangan. Nah, yang terakhir yaitu long term memory. Namanya long term memory ini diasumsikan ada 3 pijak. Yang pertama yaitu berisi semua pengetahuan yang telah dimiliki oleh individu. Yang kedua yaitu mempunyai kapasitas tidak terbatas. Yang ketiga yaitu bahwa sekali informasi disimpan di dalam long term memory atau memori jangka panjang, ya tidak akan pernah terhapus atau hilang. Nah, sedangkan lupa itu teman-teman adalah proses gagalnya memunculkan kembali informasi yang diperlukan. Karena Tyson berpendapat bahwa proses penyimpanan informasi ini merupakan proses mengasimilisasikan pengetahuan baru pada pengetahuan yang telah dimiliki. Nah, baik, selanjutnya yaitu pendekatan teori pemrosesan informasi. Nah, pendekatan teori pemrosesan informasi ini secara sederhana analogi sistem pemrosesan informasi aktif yang dikemukakan oleh psikologi kognitif untuk menggambarkan hubungan antara kognisi dengan otak.
adalah dengan melihat sistem kerja komputer seakan-akan menjelaskan bagaimana kognisi manusia bekerja dengan menganalogikan hardware sebagai otak fisik dan software sebagai kognisi. Nah, teori pemrosesan informasi ini menjelaskan bahwa memproses, menyimpan, dan memanggil kembali pengetahuan dari otak. Nah, ada 3 karakteristik utama pendekatan pemrosesan informasi, yaitu yang pertama yaitu proses berpikir, kedua yaitu mekanisme pengubah, dan yang ketiga yaitu modifikasi diri. Nah, yang pertama yaitu proses berpikir. Shiller berpendapat bahwa berpikir adalah pemrosesan informasi, di mana Shiller percaya bahwa pikiran adalah sesuatu yang sangat fleksibel yang menyebabkan individu bisa beradaptasi dan menyesuaikan diri dengan perubahan dalam lingkungan, tugas, dan tujuan. Yang kedua yaitu mekanisme pengubah, di mana Shiller berpendapat bahwa dalam pemrosesan informasi itu fokus utamanya adalah pada peran mekanisme pengubah dan perkembangan, di mana selanjutnya yaitu modifikasi diri. Nah, modifikasi diri dalam pemrosesan informasi ini secara mendalam tertuang dalam metakognisi, yang berarti kognisi atau mengetahui tentang mengetahui, yang di dalamnya terdapat 2 hal, yaitu pengetahuan kognitif dengan aktivitas kognitif. Nah, pengetahuan kognitif ini melibatkan usaha monitoring dan refleksi pada pemikiran seseorang pada saat sekarang, sedangkan aktivitas kognitif terjadi saat murid secara sadar menyesuaikan dan mengelola strategi pemikiran mereka pada saat memecahkan masalah dan memikirkan suatu tujuan. Nah, selanjutnya yaitu aplikasi pembelajaran teori pemrosesan informasi. Nah, teori belajar pemrosesan informasi ini mendeskripsikan tindakan belajar merupakan proses internal yang mencakup beberapa tahapan, di mana tahapan-tahapan ini dapat dimudahkan dengan menggunakan metode pembelajaran yang mengikuti urutan tertentu sebagai peristiwa pembelajaran. Nah, dalam kondisi belajar internal dan eksternal utama untuk kapabilitas apapun, ada 9 tahapan dalam peristiwa pembelajaran yang diasumsikan sebagai cara-cara eksternal yang berpotensi mendukung proses-proses internal dalam kegiatan belajar. Yang pertama yaitu pembelajaran yang dilakukan dikondisikan untuk menimbulkan minat peserta didik dan kondisikan agar perhatian peserta didik terpusat pada pembelajaran sehingga siswa tersebut siap untuk menerima pembelajaran. Nah, yang kedua yaitu memulai pelajaran dengan menyampaikan tujuan pembelajaran agar peserta didik atau siswa mengetahui apa yang diharapkan setelah menerima pembelajaran. Nah, yang ketiga yaitu pendidik atau guru itu harus mengingatkan kembali konsep yang telah dipelajari sebelumnya. Nah, yang keempat yaitu guru siap untuk menyampaikan materi pembelajaran. Yang kelima, dalam pembelajaran guru memberikan bimbingan atau pedoman kepada siswa untuk belajar. Sedangkan yang keenam yaitu guru harus memberikan motivasi, yang mana motivasi itu untuk memunculkan respon siswa. Yang ketujuh yaitu guru memberikan umpan balik atau penguatan atas respon yang diberikan siswa baik dalam bentuk lisan maupun tulisan, di mana guru memberi feedback seperti itu. Nah, yang kedelapan yaitu mengevaluasi hasil belajar, di mana guru mengevaluasi hasil belajar siswa. Dan yang kesembilan yaitu memperkuat retensi dan transfer belajar. Jadi yang terakhir itu memperkuat dalam proses transfer belajar. Baik, selanjutnya yaitu kelebihan dan kelemahan teori pemrosesan informasi. Nah, di mana kelebihan
teori pemrosesan informasi ini memiliki keunggulan dalam strategi pembelajaran, yaitu yang pertama, cara berpikir yang berorientasi pada proses lebih menonjol. Yang kedua, yaitu adanya transfer belajar pada lingkungan kehidupan yang lebih sesungguhnya. Dan yang ketiga, yaitu membantu meningkatkan keaktifan peserta didik dalam berpikir, di mana peserta didik itu akan didorong untuk berpikir dalam kegiatan pembelajaran. Nah, selanjutnya yaitu kekurangan, di mana dalam kekurangan teori pemrosesan informasi ini, yang pertama yaitu pendidik harus dituntut untuk lebih berkreasi dan melakukan inovasi-inovasi dalam pembelajaran, sehingga jika pendidik atau guru tidak mampu berkreasi, maka kemungkinan besar suasana akan jenuh, yang akan membuat proses belajar mengajar tidak menyenangkan dan akan berdampak buruk pada peserta didik. Yang kedua, yaitu pendidik juga dituntut untuk lebih mendalami karakter individual peserta didik agar dapat mengetahui apakah siswanya dapat diajak lebih aktif atau tidak dalam proses pembelajaran. Di mana di sini memang pendidik dituntut untuk memahami karakter setiap individual siswa, karena memang karakter atau sikap seorang siswa itu memang berbeda seperti itu antara siswa satu dengan siswa yang lainnya. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata atau bahasa yang kurang baik. Itu murni dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.